Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidapti Rahmawati dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang riwayat hidup tokoh Islam sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah riwayat hidup tokoh Islam sebelum kemerdekaan, yaitu yang bernama Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pada 14 Februari 1871, beliau meninggal di umur 76 tahun. Beliau adalah salah satu seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah putra ketiga dari 10 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, pemimpin pondok pesantren yang berada di sebelah selatan Jombang. Ibunya bernama Halimah. Berdasarkan silsilah garis keturunan ibu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki garis keturunan baik dari Sultan Pajang Joko Tingkir dan juga mempunyai keturunan dari Raja Majapahit, yaitu Raja Brawijaya V. Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar dasar-dasar agama dari ayah dan kakeknya, Kiai Usman, yang juga memimpin pesantren Gendang di Jombang. Sejak usia 15 tahun, ia berkelana untuk menimba ilmu di berbagai pesantren. Kemudian beliau pergi menimba ilmu ke Mekah. Di Mekah, awalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar di bawah bimbingan Syekh Mahfud dari Termas atau Pacitan, yang merupakan ulama dari Indonesia pertama yang mengajar Sahih Bukhari di Mekah. Ia mendapat ijazah langsung dari Syekh Mahfud untuk mengajar Sahih Bukhari, di mana Syekh Mahfud merupakan pewaris terakhir dari pertalian penerima hadis dari 23 generasi. Selain belajar hadis, ia juga belajar tasawuf. Dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mempelajari ilmu fikih, mazhab Syafi'i, di bawah asuhan Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, yang juga ahli dalam bidang astronomi, matematika, dan aljabar. Pada tahun 1899, sepulangnya dari Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng, yang kelak menjadi pesantren terbesar yang terpenting di Jawa pada abad 20. Dalam upaya perjuangan untuk meraih kemerdekaan, pada tanggal 17 September 1945, fatwa jihad telah ditandatangani oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kemudian dikukuhkan dalam rapat para kiai tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 dan dikenal dengan nama Resolusi Jihad. Berbekal fatwa jihad yang diteguhkan dalam resolusi jihad yang isinya menyerukan kepada seluruh elemen bangsa, khususnya umat Islam, untuk membela NKRI, pertempuran 10 November 1945, Laskar Ulama dan Santri menjadi garda terdepan dalam pertempuran. Yang kedua, saya akan membahas tentang riwayat hidup tokoh Islam sesudah kemerdekaan, yaitu yang bernama Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur. Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur pada 7 September 1940. Beliau adalah tokoh Muslim Indonesia yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh MPR hasil pemilu 1999. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Ia lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, sementara kakek dari pihak ibu yaitu Kiai Haji Bisri Syamsuri adalah pengajar pesantren pertama yang mengajar pada kelas perempuan. Ayah Gus Dur yaitu bernama Kiai Haji Wahid Hasyim terlibat dalam gerakan nasional yang menjadi Menteri Agama tahun 1949. Ibunya, Nyai Haji Solehah, adalah putri pendiri pondok pesantren Den Anyar, Jombang. Saudaranya adalah Solehuddin Wahid dan Lili Wahid. Ia menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai 4 putri, yaitu Alisa, Yeni, Anita, dan Inayah.
Pada tahun 1963, Gus Dur belajar studi Islam di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Kemudian menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad tahun 1970. Selanjutnya, Gus Dur pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikan di Universitas Leiden. Tetapi kecewa karena pendidikannya di Universitas Baghdad tidak diakui dari Belanda, kemudian ke Jerman dan Prancis sebelum kembali ke Indonesia tahun 1971. Pada 20 Oktober 1999, MPR melaksanakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden. Abdurrahman Gus Dur kemudian terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia keempat, bersama Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden. Pada Januari 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Imlek menjadi hari libur opsional. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Abdurrahman Wahid melakukan kunjungan terakhirnya ke luar negeri sebagai presiden pada Juni 2001 ketika ia mengunjungi Australia. Gus Dur menderita banyak penyakit bahkan sejak ia mulai menjabat sebagai presiden. Hingga pada hari Rabu 30 Desember 2009, beliau meninggal dan dimakamkan di pemakaman keluarga Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.